Wang Mingzu langsung melakukan metode pencarian jiwa. Bertanya sedikit. Itu terlalu memakan waktu. Seberapa mudah dan sederhana untuk mencari jiwa secara langsung. Kamu berani menyentuhku. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria muda yang menyihir itu meraung dengan sedih. Bahkan jika ayahmu, Raja Hantu Dunia Bawah, ada di sini, leluhur ini tidak takut. Wang Mingzu mencibir, dan jiwanya langsung menembus jiwa lawan. Pemuda Yaoi menjerit kesakitan. Dengan basis kultivasi Wang Mingzu yang telah melampaui puncak 3 kali. Bahkan jika hanya tersisa 1 jiwa yang tersisa, jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh ketiga orang ini. Setelah beberapa saat, Wang Mingzu telah menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda Chen, meninggalkan jiwa yang sekarat dari 3 orang. Wang Mingzu mendatangi Qin Chen, memberi hormat dengan hormat, dan pada saat yang sama memberitahu Qin Chen informasi yang dia peroleh. Ada beberapa kekuatan terlarang di tempat terlantar ini, dan mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Kali ini, untuk menerobos batasan Laut Mati, mereka bergabung dan bersiap untuk menerobos ke dalam larangan Laut Mati, daerah dan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mempelajari banyak informasi, mata Qin Chen berkilat. Informasi yang diperoleh Wang Mingzu mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam itu. Orang ini memang putra Raja Hantu Hutan, dan dia adalah putra bungsu. Jadi dia selalu disukai oleh Raja Hantu Hutan. Itulah sebabnya dia bertindak begitu arogan. Di tempat terlantar ini, penjahat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah telah dipenjara selama ratusan juta tahun. Mereka telah dipenjara di sini, tanpa harapan, dan berkembang biak satu sama lain. Selama ratusan juta tahun, mereka telah membentuk kelompok besar. Selain itu, ada sangat banyak orang kuat di sini, dan mereka sangat menakutkan. Mereka yang bisa dipenjara di sini semuanya adalah orang jahat dari dunia bawah. Di tempat terlantar ini, orang-orang ini saling bertarung, kekuatan terlarang. Misalnya, Istana Raja Hantu tempat orang-orang ini berada adalah area terlarang yang besar. Mereka yang bisa disebut area terlarang pada dasarnya memiliki 3 detasemen yang bertanggung jawab, dan mereka kuat di sini. Ada begitu banyak kekuatan 3 kali lipat di sini. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Awalnya, mengandalkan kekuatannya sendiri dan leluhur Myriad Bond, dia pikir dia bisa merajalela di sini. Tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Tuan Muda Chen, tempat yang ditinggalkan ini telah memenjarakan banyak orang kuat di dunia bawah. Mereka yang dapat bertahan hidup di sini adalah yang terbaik di antara yang kuat. Begitu mereka kembali ke dunia bawah, saya khawatir semua orang akan menjadi pahlawan. Chen Shao harus jangan ceroboh. Wang Mingzu berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, detasemen 3 memiliki urutan abadi, jadi saya tidak akan gegabah. Meskipun bakatnya luar biasa, Qin Chen tidak berpikir dia tak terkalahkan. Setiap detasemen 3 adalah sosok raksasa, dan dia tidak boleh diremehkan menonton untuk. Tuan Muda Chen, sebenarnya, tujuan kita adalah meninggalkan tempat terlantar ini. Tujuannya sama dengan orang-orang ini, tidak perlu banyak konflik, tapi kita bisa bekerja sama satu sama lain. Mata Wang Mingzu berkilat. Kerja sama, Qin Chen menoleh. Itu benar. Bawahanku telah memeriksanya. Di antara banyak pasukan terlarang di tanah terbengkalai ini, ada seorang penguasa area terlarang bernama Setan Tua Kongming yang mendirikan Gunung Kongming. Orang ini memiliki beberapa persahabatan dengan bawahannya saat itu. Mungkin bawahan ini dapat berbicara beberapa kata. Kata leluhur Wan Guming. Setan Tua Kongming. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, orang ini adalah seorang kultivator biasa. Ketika bawahannya berada di bawah komando kaisar, orang ini melakukan kejahatan. Dia bahkan menemukan seseorang untuk menemukan leluhur saya, dan leluhur saya juga menjalin hubungan baik dengannya. Saya tidak menyangka orang ini akan datang nanti. Ketika kita tiba di daerah terlarang di Laut Mati, jika leluhur ini naik, dia harus memberi muka pada bawahannya. Wan Gumingzu cukup percaya diri. Saat itu, Tuan Muda Chen dapat bergabung dengan tim Nakong Mingshan. Setelah 3 bulan,
Kita akan pergi ke daerah terlarang di Laut Mati bersama. Mencari cara untuk membuka segel. Dan meninggalkan tempat ini. Jika Anda ingin bergabung dengan tim di tempat terbengkalai ini, Anda mungkin ditolak. Bahkan jika Anda berhasil bergabung, Anda hanya akan menjadi umpan meriam dan tidak akan bisa mendapatkan akses ke kepentingan inti. Wang Mingzu menjelaskan, jangan terburu-buru. Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak langsung setuju. Di dunia bawah, yang kuat memangsa yang lemah. Mungkin Wang Mingzu dan orang ini memang memiliki persahabatan saat itu. Tapi sekarang hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di Wang Mingzu. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang ini tidak akan melakukan apapun pada Wang Mingzu? Niat jahat apa yang dimiliki para leluhur? Tidak diragukan lagi adalah hal yang paling tidak mungkin untuk menggantungkan harapan Anda pada orang lain. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Tidak ada persahabatan dengan raksasa ini. Inti sebenarnya adalah kekuatan. Petik 2. Mata Qin Chen jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Menurut informasi yang diperoleh Wang Mingzu, masih ada waktu 3 bulan sebelum tim dari tempat terbengkalai ini akan menuju kawasan terlarang Laut Mati. 3 bulan, gumam Qin Chen. Tidak banyak waktu. Sangat sulit untuk bergabung dengan tim terbatas ini dalam waktu 3 bulan. Tentu saja, bukan tidak mungkin. Hari ini, aku tidak takut ketika menghadapi sisa-sisa miriat bonneter leluhur dan patriark Tuoba. Pembangkit tenaga transenden 3 tingkat ini. Tetapi menghadapi pembangkit tenaga transenden 3 tingkat yang sebenarnya. Qin Chen merasakan tekanan berat di hatinya. Kecuali, saya benar-benar dapat menembus tingkat kedua ketidakmelekatan alam dari berbagai fenomena. Pada saat itu, bahkan jika mereka kalah dari 3 detasemen ini, mereka masih dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana cara menerobos? Qin Chen memandangi roh dewa yang mulia He Yun dan lelaki tua berbaju hitam, dan jantungnya berdetak kencang. Boom! Dia langsung mengangkat tangannya dan meraih mereka berdua. Mereka tampak ketakutan, dan baru saja akan melawan. Mereka sudah dicubit dengan kuat oleh Qin Chen. Itu dicubit dan meledak dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, Qin Chen menggabungkan jalan asli 2 orang yang telah ditahan sebelumnya, dan tiba-tiba menembus ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, 2 kekuatan berbeda dari aturan jalan kematian mengalir ke asal Qin Chen dalam sekejap. Kedua kekuatan jalan kematian ini mengandung aturan unik dunia bawah. Ketika aturan ini menyatu dengan kekuatan aturan Qin Chen sendiri, Qin Chen segera merasakan transparan dan bulat, seolah-olah benar-benar menyatu. Rasakan. Bersenandung, aura Qin Chen jelas sedikit meningkat, dan napas samar dari semuanya dilepaskan. Ini benar-benar berhasil. Qin Chen sangat gembira. Sebelumnya, setelah kekuatan asli pencuri awan hitam itu diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, itu hanya sedikit ditingkatkan dan dipelihara. Tetapi sekarang, ketika Qin Chen menelan kekuatan asli Dewa Awan Hitam dan lelaki tua berjubah hitam, Qin Chen jelas merasa bahwa asal-usul tubuhnya telah mengalami peningkatan yang mencengangkan. Napas Vientin yang lebih mengerikan mekar dari tubuh Qin Chen daripada sebelumnya, seolah-olah itu nyata. Perpaduan yin dan yang benar-benar menakutkan. Qin Chen terkejut, jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, selama dia cukup menyadari ketidakterikatan dari asal mula, tidak akan sulit baginya untuk melangkah ke dalam dewa ganda yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya masalah adalah banyak sumber terpisah yang dibutuhkan. Tapi itu bukan hal yang sangat merepotkan. Tidak banyak tempat lain di kota yang ditinggalkan ini. Tetapi jumlah orang kuat jauh melebihi tempat lain manapun di dunia bawah. Lagi pula, area ini telah mengumpulkan penjahat ganas yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia bawah. Di samping, Wang Mingzu menatap Qin Chen dengan kaget. Kecepatan peningkatan Chen Shao terlalu menakutkan. Tuan Muda Chen, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Wan Mingzu. Jangan terburu-buru. Qin Chen menoleh untuk melihat sekelompok pemuda yang ketakutan. Mari kita temui Raja Hantu Gelap itu dulu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengulurkan tangan besarnya dan meraih pemuda aneh itu secara langsung. Tidak, jangan bunuh aku, kata pemuda Yaoi dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya tajam melintas di mata Qin Chen, dan dia meremas tangannya yang besar dengan keras.
Ledakan. Semangat pemuda aneh itu hancur dalam sekejap. Dan saat jiwanya hancur, siapa yang berani menyentuh pewaris Raja Hantu Hutanku? Boom! Nafas yang menakutkan langsung dilepaskan dari kedalaman jiwa pemuda aneh itu. Dan dalam sekejap, kesadaran berubah menjadi sosok setinggi langit, menatap Qin Chen dengan dingin, dengan kekuatan besar seperti gunung.